buat bunga, saya tidak bisa. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja. Mama, lagi ngapain? Iya, Mama lagi nyanyi. Iya, ini kan lagu Kaleb waktu Kaleb sekolah minggu kecil dulu. Abang, kalian pernah dengar? Iya, betul. Ini lagu Kaleb waktu masih kecil. Sekolah minggu. Kan kita pimpin pujian sekolah minggu kelas 3 dan 4 SD. Hah? Oh iya. Yuk, Kaleb, kita sapa teman-teman kamu yuk. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Mamaku dan aku baik-baik sehat saja. Iya benar. Adik-adik juga kan? Yuk, kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi terlebih dahulu. Semua kembang bernyanyi. Semua kembang bernyanyi senang, iralah hatiku. Burung serta bernyanyi senang, Tuhanlah sumber sukaku. Semua jalan hidupnya sudah mengantarmu, dan desiran angin riang ke surga membawamu. Semua kembang bernyanyi senang, iralah hatiku. Burung pun serta bernyanyi senang, Tuhanlah sumber sukaku. Terus Kaleb, kalau urutan penciptaannya masih ingat nggak? Ingat dong, Ma. Ya kan teman-teman, kan ada lagunya, Ma. Yuk teman-teman, kita bernyanyi bersama-sama. Hari pertama ciptakan terang, hari kedua jadilah cakrawala, di hari ketiga dia ciptakan tumbuhan, semuanya indah di mata Tuhan. Pada hari keempat jadilah bulan bintang, hari kelima dia ciptakan binatang, hari keenam jadilah manusia, hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat melimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Ma, kok bisa tahu? Kan urutan penciptaan kan nggak ada yang lihat. Bagaimana kalau kita mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya, kita nyanyi lagi yuk lagu penciptaan. Hari pertama ciptakan terang, hari kedua jadilah cakrawala, di hari ketiga dia ciptakan tumbuhan, semua
Ketemu lagi dengan Kak Ika. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, berkati kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Kak Ika yang akan menyampaikan dan kami semua yang akan mendengarkan. Berikan kami hati yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, masih ingat dengan pertanyaan Kaleb? Apakah pada saat Allah menciptakan, ada yang melihat? Ya, ketika Allah menciptakan, itu tidak ada yang melihat adik-adik. Terus, siapa yang membuat, kok tahu Kak, urutan kejadiannya yang ada di kejadian 1 dan kejadian 2? Ya, kejadian 1 itu adik-adik ditulis oleh para imam-imam Yahudi ketika bangsa Israel pada saat itu berada di pembuangan. Mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang menyembah begitu banyak berhala, adik-adik. Bangsa Babel menyembah begitu banyak dewa-dewa. Contohnya adik-adik, untuk rumah itu ada dewanya sendiri. Untuk yang mengendalikan pertanian ada dewanya sendiri. Bahkan untuk yang mengendalikan cuaca, mereka memiliki dewa sendiri. Memiliki dewa angin, ya adik-adik ya, dewa matahari, dewa bumi, dan lain-lainnya. Dan mereka, bangsa Babel itu menyembah dewa-dewa tersebut. Oleh karena itu, para imam-imam Yahudi menuliskan kejadian 1 sebagai pengakuan iman mereka terhadap Allah yang menciptakan mereka. Bahwa hanya Allah saja yang menjadikan mereka, bahwa Allah saja yang menciptakan bumi dan segala isinya. Sehingga bangsa Israel harus menyembah Allah, bukan menyembah matahari, bukan menyembah bulan, bukan menyembah angin, ya adik-adik ya, bukan menyembah dewa-dewa seperti yang dilakukan oleh bangsa Babel. Kenapa adik-adik? Semua yang disembah oleh bangsa Babel tersebut adalah ciptaan. Sama seperti kita adalah ciptaan Allah. Tapi yang disembah oleh bangsa Babel itu ciptaan buatan tangan manusia. Bangsa Israel hanya menyembah kepada Allah yang menciptakan semua itu. Yang menciptakan kehidupan mereka. Yang menciptakan manusia. Yang menciptakan bumi. Yang menciptakan bumi dan isinya. Kejadian 1 dan kejadian 2 sebagai pengakuan iman mereka bahwa hidup mereka adalah milik Allah. Bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini dijadikan, diciptakan oleh Allah. Dan tanpa Allah, mereka tidak ada. Sehingga kitab Kejadian 1 dan Kejadian 2. Seperti yang kita sudah baca, seperti yang adik-adik sudah baca, berisi apa adik-adik? Ya, berisi tentang penciptaan. Bahwa benar, Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang menjadikan kita. Menjadikan bumi dan segala isinya. Ayo adik-adik, kalau kakak nanya, adik-adik ingat nggak urutan penciptaan yang ada di Kejadian 1 dan Kejadian 2? Ya, hari pertama Allah menciptakan terang. Betul. Hari kedua, Allah menciptakan langit. Dan hari ketiga, Allah menciptakan daratan. Di hari keempat, Allah menciptakan matahari, bulan, bintang. Dan di hari kelima, Allah menciptakan binatang-binatang di laut dan burung-burung di udara. Di hari keenam, Allah menciptakan apa adik-adik? Iya, binatang-binatang di darat dan manusia. Dan pada hari ketujuh, Allah istirahat. Nah, untuk manusia, adik-adik, ada yang istimewa. Apa itu? Pada saat menciptakan manusia, Allah menciptakan menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar dan rupanya Allah. Kita juga memiliki sifat seperti Allah, yaitu mengasihi, Allah memelihara, kita juga mengasihi, ya adik-adik ya. Dan apa perintah
Tuhan terhadap kita, perintah Allah kepada manusia? Siapa yang ingat? Di Kejadian 1 pasal 26, Allah memberikan tugas manusia, yaitu apa? Ayo kita baca sama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, adik-adik, kata berkuasa di sini, ya, bukan berarti kita bertindak semena-mena terhadap penciptaan Allah yang lainnya, bukan. Tapi Allah menginginkan kita agar kita berkuasa dengan memelihara lingkungan kita. Karena apa? Ingat, kita memiliki sifat Allah loh. Allah memelihara. Allah tidak pernah mau merusak. Oleh karena itu, kata berkuasa di sini bukan berarti kita merusak. Tapi kita bisa memelihara ciptaan Tuhan yang lainnya. Contohnya apa ya? Ayo, ada yang ingat? Ya, contohnya misalnya seperti ini. Terhadap binatang-binatang. Tidak semua binatang-binatang itu menguntungkan bagi kita secara langsung. Tapi bukan berarti Tuhan menciptakan binatang tersebut tidak mempunyai arti, pasti ada artinya. Contohnya ulat bulu, binatang yang sangat kecil. Ya, ulat bulu, kalau misalnya kita menemukan, kakak menemukan, mungkin biasanya kita bunuh gitu ya adik-adik ya. Atau misalnya di bunga, mama menemukan langsung diambil, dibunuh. Tapi tahukah adik-adik, bila ulat bulu itu berubah menjadi apa? Kupu-kupu. Pada saat dia menjadi kupu-kupu, berapa tanaman yang ia bantu di dalam penyerbukannya? Ya kan? Dengan kita tadi misalnya membunuh ulat bulu tersebut, maka kupu-kupu tidak tercipta. Bila kupu-kupu tidak ada, penyerbukan juga tidak terjadi dengan sempurna. Ya kan? Masih banyak contoh-contoh lain. Mungkin binatang-binatang lain yang selama ini kita anggap mengganggu kehidupan kita. Tetapi kalau kita berpikir lebih lagi, ya kalau adik-adik mungkin menarik benang merahnya lagi, menarik alur-alurnya lagi, oh ternyata binatang ini diperlukan juga dalam menjaga keseimbangan kehidupan kita, di dalam menjaga keseimbangan alam. Nah, itulah maksud dari kata berkuasa, yaitu kita menjaga keseimbangan alam, kita menjaga alam, kita menjaga bumi yang sudah Tuhan ciptakan, yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Karena pada saat Allah menciptakannya, Allah berkata apa? Setiap hari adik-adik, semuanya baik. Dan Allah memberkatinya. Berarti apa adik-adik? Bahwa semua yang Tuhan ciptakan di bumi ini adalah baik. Semua yang Allah jadikan di bumi ini adalah baik. Untuk itu, kita memeliharanya ya adik-adik. Yuk adik-adik, kita sekarang mengumpulkan persembahan. Persembahan adik-adik bisa dikumpulkan melalui kotak atau celengan persembahan ibadah online di rumah. Minta tolong mama dan atau papa ya untuk mentransfer persembahan adik-adik ke nomor rekening gereja di bawah ini. Yuk teman-teman, kita nyanyi lagu persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanmu pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Berkati persembahan kami Tuhan Yesus yang kami sudah berikan. Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, jangan lupa apa yang kita pelajarin hari ini? Ya, bahwa kita mengetahui Allah menjadikan segala sesuatu dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dan kita mengetahui bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan Allah menemukan bahwa segala sesuatu yang diciptakannya adalah sepenuhnya tergantung kepada Allah. Dan hendaklah kita segala ciptaan Tuhan memuji Allah karena Allah menyediakan segala sesuatu bagi yang diciptakannya. Yuk teman-teman, kita nyanyi sebelum berakhir sekolah minggu online. Dia ciptakan tumbuhan, semuanya indah di mata Tuhan. Pada hari keempat, jadilah bulan bintang. Hari kelima, Dia ciptakan binatang. Hari keenam, jadilah manusia. Hari ketujuh, Allah memberkatinya. Lepas hari Tuhan menyediakan berkat melimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Terima kasih karena Tuhan sudah menciptakan kami, menciptakan bumi dan segala isinya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan sediakan untuk kehidupan kami. Ajar kami Bapa untuk kami menjadi ciptaan-Mu yang bertanggung jawab memelihara bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami selama 1 minggu ke depan. Kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus saja. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mau berdoa dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.